Setelah libur selesai, kakak dan adikku berangkat untuk memulai sekolah lagi. Aku pun belum berani untuk tidur di kamarku, apalagi sendirian. Aku gabung tidur di kamar adikku sebelah persis mama papaku dan ada connecting door. Aku mulai bisa tidur nyenyak dan tenang di sini. Suatu hari mamaku menawarkan untuk menempati kamar yang lebih luas. Kamar ini di sebelah ujung berderetan dengan kamar adik-adik dan mamaku. Ukurannya besar sekali, 5x7 meter. Ada balkonnya sepanjang kamar. Pengudaraannya pun bagus karena ada 3 sisi dinding dipenuhi kaca-kaca art, jendela jadul, desainnya art deco. Aku amat sangat tertarik karena saat itu aku kebetulan kuliah jurusan arsitektur, di mana aku menggunakan meja dan mesin gambar yang cukup besar. Dan aku perlu sudut musik, juga sudut lukisku di mana ada standar dan beberapa kanvas. Akhirnya setelah aku pikir-pikir, aku ingin segera menata kamar ini dengan layout sesuai kebutuhanku. Setelah nyaman, aku pun menempati kamarku, sesekali ditemani dengan Mbah atau dengan Mbak M yang membantu di rumah kami. Aku mulai nyaman dan merasa tenang di kamar ini karena memang udara dan cahayanya pun bagus. Hingga suatu malam, di mana di rumah kami penghuninya banyak perempuan semua, mama, aku, 3 adik perempuanku, 1 adik laki-laki yang masih berusia 5 atau 6 tahun saat itu, mbah dan 2 orang pembantu perempuan. Jadi tanggung jawab untuk mengecek ulang pintu diserahkan padaku kalau malam hari, karena saat itu aku paling sering tidur larut karena sering mengejarkan tugas kuliahku. Ada 3 pintu utama di lantai bawah dan 3 pintu di lantai atas yang harus aku cek. Suatu malam, jam berdentang 1 kali, menandakan waktu sudah lewat tengah malam. Rumah sudah sunyi senyap, hanya terdengar suara detak jarum jam dan langkah kakiku sendiri yang memantul di lantai keramik yang dingin. Aku menapaki tangga perlahan, turun dan mulai memeriksa satu persatu. Aku mulai dari ruang tamu belakang, aku cek pintu sudah terkunci rapat. Lalu aku berjalan pelan menuju arah garasi. Aku cek pintu garasi sudah dislot. Pintu ruang servis pun aku kunci kuat-kuat. Aman. Suasana hening, sunyi sekali. Dan saat aku berbalik ke arah menuju ruang tamu depan, tiba-tiba samar aku mendengar suara seperti kursi kayu di teras yang diseret. Suaranya jelas sekali, tepat di luar jendela besar itu. Pasti kucing, pikirku, berusaha menenangkan diri. Tapi semakin aku mendekat, udara di sekitarku terasa aneh. Ada hembusan angin dingin yang menusuk tulang. Bukan angin malam biasa, tapi terasa lembab dan berat. Seolah ada sesuatu yang bergerak mengikuti langkahku dari belakang. Mungkin angin, aku mencoba meyakinkan diri lagi. Dengan tangan yang mulai sedikit gemetar, aku menekan handle pintu utama. Klik, terkunci aman. Tapi rasa penasaran dan was-was membuatku tidak langsung pergi. Aku ingin memastikan benar-benar tidak ada apa-apa di luar. Perlahan dengan sangat hati-hati aku menyibakkan tirai kain tebal itu sedikit saja, cukup untuk satu mata mengintip keluar ke teras yang gelap. Dan saat itulah, astagfirullahaladzim, jantungku serasa berhenti berdetak, nafasku tertahan di tenggorokan sesak sekali. Tepat di balik kaca itu, wajahku berhadapan langsung dengan wajahnya. Wanita berbaju putih itu, dia sudah sedang mengintip dari luar. Matanya membelalak lebar, menatap tepat ke mataku. Dan hal yang paling membuat darahku berdesir dingin, dia juga terlihat sangat kaget. Mulutnya sedikit terbuka, matanya melotot seolah tidak menyangka sama sekali akan melihat ada aku di situ. Mengintip di kebalik arahnya. Dalam sekian detik, wuz, sosok itu lenyap begitu saja seolah-olah ditelan kegelapan malam. Hening kembali. Aku terpaku di tempat. Kaki terasa berat, seperti dipaku ke lantai. Pikiranku kacau balau. Ya Allah, kenapa dia malah kaget melihatku? Bukankah dia yang mengintai? Kenapa dia terlihat syok seolah-olah akulah hantunya? Apa aku menakutkan? Dengan sisa-sisa tenaga dan kewarasan yang ada, aku memaksakan kaki bergerak, berbalik badan, dan berlari kecil menaiki tangga menuju kamar mama. Ya Allah,
Ya Allah, gumamku tak henti. Keringat dingin mulai mengalir. Aku masuk ke kamar mama dan langsung terduduk lemas di tepi ranjang. "Mah, mama," panggilku gemetar, menggoyangkan pelan lengan mama. Mama membuka matanya setengah sadar. "Kenapa nih?" Suara berat dan mengantuk. "Ada lagi, Ma. Ada lagi perempuan itu, Ma." Mama menghela nafas panjang, masih dengan mata yang terpejam. "Ya sudah, tidur sini aja deh sama Mama," katanya pelan. Aku langsung menyelinap masuk, berbaring di samping Mama, bersandar tepat di sebelah adik bungsuku yang sudah tertidur pulas. Malam itu, tidak sedetik pun mata ini bisa terpejam. Aku terus menatap langit-langit kamar, mendengar detak jantungku sendiri yang masih berpacu kencang. Menunggu pagi datang seolah waktu berjalan sangat-sangat lambat.